Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Solihah bertemu kembali dengan Ustazah Rina pada pertemuan kedua. Kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Pada subbab ini, kalian akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sistem gerak pada manusia. Allah telah memberikan kemampuan berupa gerak bagi makhluk hidup termasuk manusia. Dengan kemampuan tersebut, manusia dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Nah, sebelum mempelajari lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem gerak pada manusia, silakan kakak amati gambar berikut ini. Kalian dapat melihat berbagai macam aktivitas pada manusia, seperti terlihat pada gambar ini. Tentu akan timbul pertanyaan, bagaimana struktur tulang dan otot yang dimiliki manusia sehingga manusia dapat melakukan berbagai macam gerak aktif seperti itu. Tujuan pembelajaran sistem gerak manusia, kalian bisa menjelaskan satu, fungsi organ-organ dari jaringan tubuh. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis tulang. Yang ketiga, menjelaskan sendi penyusun sistem gerak. Yang keempat, menjelaskan jenis-jenis otot. Yang kelima, menjelaskan mekanisme dan ragam gerak pada manusia. Dan yang keenam, menjelaskan penyakit dan kelainan yang berhubungan dengan sistem gerak. Apakah kalian masih ingat ketika di SD kalian pernah belajar tentang sistem gerak juga? Kalian masih ingat macam-macam tulang? Ya, betul. Ada tulang paha, ada tulang dada, ada tulang rusuk, dan yang lainnya. Dan apakah kalian juga masih ingat bahwa ketika di kelas 7 kalian belajar zat gizi yang berfungsi untuk menguatkan tulang? Iya, zat yang berfungsi menguatkan tulang adalah kalsium. Ayo kakak, siapa yang tidak kenal dengan tokoh yang satu ini? Dia adalah pesepak bola yang handal, Cristiano Ronaldo. Dia termasuk pesepak bola dengan kecepatan lari 34,56 kilometer per jam. Luar biasa. Kalau yang ini, kalian kenal tidak? Dia adalah pelari bernama Usain Bolt. Diketahui dia termasuk manusia yang tercepat di dunia dengan kecepatan larinya 37,4 kilometer per jam. Luar biasa ya. Sekali lagi Ustazah tanya, menurutmu mengapa manusia bisa bergerak aktif? Betul, manusia bisa bergerak karena adanya tulang, sendi, otot, ligamen, dan tendon. Sebetulnya, untuk apa sih kita harus belajar tentang sistem gerak? Coba kakak bayangkan, jika manusia tidak bertulang. Nah, terbayang bukan? Akan banyak yang bergelimpangan atau
Bisa jadi seperti hewan yang ada di gambar ini. Nah, menurutmu, mengapa manusia bisa bergerak sangat aktif? Baik, tujuan pertama kita belajar tentang jaringan dan organ penyusun sistem gerak adalah kalian bisa mengetahui jaringan dan organ apa saja sih yang menyusun sistem gerak manusia. Yang pertama adalah otot, yang kedua tulang, yang ketiga sendi, yang keempat ligamen, dan yang kelima tendon. Nah, apa sih otot itu? Otot itu berfungsi sebagai alat gerak aktif. Dia yang menggerakkan tulang. Nah, tulang itu sendiri adalah kerangka penopang tubuh dan alat gerak pasif. Tulang tidak bisa bergerak jika tidak digerakkan oleh otot. Nah, sendi adalah perhubungan antar tulang, sehingga tulang bisa digerak. Kemudian ligamen itu adalah jaringan lunak yang menghubungkan tulang dengan tulang. Sedangkan tendon adalah jaringan lunak yang menghubungkan tulang dengan otot. Tolong diingat ya. Nah, ini adalah gambar otot. Otot sering disebut juga dengan daging pada tubuh manusia. Jadi, kalau kalian pernah memakan daging sapi atau daging ayam, berarti kalian sedang memakan otot. Selanjutnya, kalian harus bisa membedakan mana ligamen dan mana tendon. Coba tolong kalian lihat gambar di sebelah kanan. Ligamen adalah jaringan yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Nah, berbeda dengan tendon. Tendon menghubungkan tulang dengan otot. Kalian lihat di gambar sebelah kiri. Nah, itu di telapak tangan kalian antara tulang dengan tulang itu banyak sekali ligamen. Sementara di gambar yang paling ujung itu digambarkan tendon, ya, yang menghubungkan tulang dengan otot. Oh ya, Ustazah ingin menyampaikan bahwa ligamen itu dapat rusak atau robek karena tekanan atau karena gerakan yang berlebihan. Contohnya, pada saat ketika kalian berolahraga, nah, atau ketika kalian berjalan di tangga dan kaki kalian terkilir, bisa menyebabkan ligamen menjadi rusak atau robek. Jadi, hati-hati ya dalam melakukan gerakan yang berlebihan. Oh ya, Ustazah ingin menyampaikan bahwa ligamen bisa rusak atau robek karena adanya tekanan atau gerakan yang berlebihan. Contoh misalnya, ketika kalian berjalan di tangga, kemudian tiba-tiba kaki kalian terkilir. Nah, itu pun bisa menyebabkan rusaknya ligamen. Atau ketika kalian sedang melakukan aktivitas olahraga, tanpa disengaja kalian melakukan gerakan yang berlebihan. Itu pun bisa menyebabkan ligamen robek. Jadi, hati-hati ya ketika kalian beraktivitas, terutama saat olahraga. Nah, sekarang kita akan mempelajari unsur utama pembentuk tulang. Apa saja unsur utama pembentuk tulang? Yang pertama, ada kolagen. Kemudian kalsium. Yang ketiga,
magnesium, dan fosfat. Inilah yang membuat tulang menjadi keras. Selanjutnya, perhatikan gambar tulang atau rangka berikut ini. Ada banyak tulang, mulai dari tengkorak hingga anggota gerak. Kurang lebih 206. Masya Allah, kita harus bersyukur Allah memberikan tulang sedemikian sempurna dan mereka saling berhubungan sehingga kita bisa melakukan berbagai macam gerakan. Gerakan berdiri, loncat, kemudian berbaring, salto, dan yang lainnya. Ustazah sampaikan sekali lagi, kita harus banyak bersyukur. Allah memberikan kita tulang. Mengapa? Kita lihat ya, apa saja sih fungsi tulang bagi kita? Yang pertama adalah sebagai penegak tubuh. Sudah tentu kita bisa membayangkan kalau tidak ada tulang, seperti apa ya kita? Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Nah, kalian bisa pandangi wajah teman-teman kalian. Ada yang wajahnya bulat, oval, persegi, bahkan mungkin ada yang hampir segitiga karena dagunya agak panjang. Hal itu mengapa bisa berbeda-beda? Sudah tentu karena bentuk tulang wajahnya berbeda. Yang ketiga, tempat melekatnya otot, sehingga disebut dengan otot rangka. Nah, inilah dengan adanya otot inilah tulang dapat melakukan bermacam gerakan. Kemudian yang keempat, tulang berfungsi sebagai pelindung bagian tubuh yang sangat penting, yang lunak. Contoh misalnya, paru-paru dan jantung dilindungi oleh tulang rusuk dan tulang dada. Dia adalah organ yang sangat vital bagi kehidupan kita. Begitu juga dengan otak. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak yang cukup keras. Selanjutnya, yang kelima, tempat pembentukan sel-sel darah merah, yaitu di bagian terutama yang sangat banyak dibentuk di sumsum tulang belakang. Yang keenam, fungsi tulang adalah sebagai alat gerak pasif. Itu tadi ya, tulang akan digerakkan oleh otot. Tulang rangka tubuh terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tengkorak, yang kedua badan, yang ketiga anggota gerak. Kalian perhatikan bagian sebelah kiri itu gambar tulang-tulang tengkorak. Sementara bagian badan ada tulang dada, ada tulang rusuk, ada ruas tulang belakang. Dan anggota gerak ada tangan dan kaki. Baik kakak, selanjutnya kalian coba amati tulang rangka tubuh. Tadi Ustazah sudah sampaikan bahwa tulang rangka tubuh itu ada tulang belakang, ada tulang panggul, ada tulang rusuk, dan kita coba lihat satu persatu ya. Tulang belakang.
Tulang belakang terdiri dari 32 ruas tulang belakang. Apa saja itu? 7 ruas tulang belakang, 7 ruas tulang leher maksudnya, 12 tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan yang terakhir ada 4 ruas tulang ekor. Nah, ini kemarin sudah kalian lihat videonya ya, tentang tulang ekor ini yang tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Selanjutnya, kita akan lihat bagian-bagian dari tulang panggul. Ada apa saja? Ada tulang usus, ada tulang duduk, dan ada tulang kemaluan. Nah, sekarang silakan kakak perhatikan tulang dada berikut ini. Tulang dada terdiri dari tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Selanjutnya, ada 12 pasang tulang rusuk yang terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. 7 pasang tulang rusuk sejati, kalau kalian perhatikan pada gambar, bagian rusuk ini langsung berhubungan dengan bagian tulang dada. Nah, sedangkan 3 pasang tulang rusuk palsu, silakan kalian amati, ini berhubungan dengan cabang dari tulang rawan yang berhubungan dengan tulang dada. Sementara ada 2 pasang tulang rusuk yang tidak berhubungan langsung dengan tulang dada, dia melayang. Maka disebut 2 pasang tulang rusuk yang melayang. Nah, selanjutnya kalian perhatikan tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak bagian atas yaitu lengan, tangan, dan bagian bawah yaitu kaki. Untuk tangan ada bagian yang disebut dengan lengan atas, kemudian ada tulang hasta, jangan terbalik ya dengan tulang pengumpil. Kalau tulang pengumpil ini sejajar dengan tulang ibu jari atau jempol kalian. Sementara tulang hasta itu sejajar dengan tulang kelingking kalian. Kemudian tulang kaki ada tulang paha, tempurung lutut, bagian depan ada tulang kering, dan bagian belakang ada tulang betis. Kalau bicara jenis tulang ada 2 macam. Yang pertama adalah tulang keras atau sering disebut dengan osteon. Nah, tulang ini tersusun atas campuran antara kalsium dan kolagen. Contohnya, tulang apa saja yang keras? Yaitu tulang tengkorak. Kemudian, tulang lengan. Nah, namun kalian harus ingat, meskipun disebut tulang keras, tapi tetap tulang ini mudah patah. Maka ketika kalian bepergian, untuk melindungi tulang tengkorak kalian, jangan lupa kalian harus selalu mengenakan helm ketika kalian mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian yang kedua, ada tulang rawan
yang sering disebut dengan kartilago. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan yang sifatnya kenyal dan lentur. Nah, contohnya apa saja? Ada tulang hidung dan tulang telinga. Nah, di sini pun kita harus bersyukur. Coba kalian bayangkan kalau tulang telinga kalian terbuat dari tulang yang keras. Kalian bisa bayangkan ketika kalian tidur, rasanya mungkin akan ada yang terganjal ya. Makanya ini salah satu nikmat yang harus kita syukuri juga. Allah sudah sedemikian rupa memberikan anggota tubuh kita yang sesuai dengan kondisi kita. Kalau tadi jenis tulang, maka kalian harus tahu tulang pun dibagi berdasarkan bentuknya. Ada 3 macam. Yang pertama tulang pipa, bentuknya panjang dan bulat. Kemudian tulang pendek. Dan yang ketiga adalah tulang pipi. Nah, tulang pipa ini contohnya apa ya? Betul, ada tulang paha, ada tulang betis, dan tulang lengan. Sementara tulang pendek, contohnya tulang pergelangan tangan kalian. Kakak boleh menyentuh pergelangan tangan kalian, supaya kalian mudah mengingatnya. Kemudian telapak tangan kalian. Dan ruas-ruas tulang belakang kalian mulai dari leher hingga tulang ekor. Yang ketiga, tulang pipi. Nah, siapa di antara kalian yang suka sup iga? Kalian perhatikan tidak bentuk tulang iga seperti apa? Betul, tulang iga termasuk tulang pipi. Nah, selain tulang iga ini adalah tulang rusuk ya. Selain tulang rusuk, ada lagi tulang yang lain yang bentuknya pipi, contohnya adalah tulang dada dan tulang-tulang penyusun tengkorak. Mulai dari tulang dahi, tulang baji, tulang pipi, rahang, dan lain-lain. Nah, berikutnya kalian harus juga mengetahui tentang sel tulang atau struktur tulang. Untuk mempelajari struktur tulang, perhatikan contoh tulang lengan yang dipotong melintang. Pada bagian terluar tulang ada selaput pelindung yang namanya periosteum. Kalian sudah lihat? Baik, selaput ini banyak mengandung pembuluh darah yang fungsinya memberi makanan pada sel-sel tulang atau osteosit. Fungsi periosteum ini adalah memperbaiki tulang jika terjadi keretakan tulang. Nah, pada bagian inilah nanti otot-otot rangka melekat. Kemudian, silakan kakak perhatikan. Pada penampang melintang, terlihat adanya lingkaran-lingkaran yang konsentris, ya, membuat bagian tulang ini berongga. Nah, bagian-bagian yang lingkaran-lingkaran konsentris ini mengelilingi suatu saluran yang disebut dengan saluran Haffers. Sudah ketemu? Baik. Pada saluran ini terdapat pembuluh darah yang fungsinya memberi makanan pada tulang. Selain pembuluh darah, ada juga pembuluh saraf dan pembuluh getah bening.
Lingkaran-lingkaran ini terdiri atas sel-sel tulang dengan sumsum tulang di bagian tengahnya. Baik, selanjutnya kalian perhatikan, sudah tentu sel-sel tulang pada tulang keras itu berbeda dengan tulang rawan ya. Oke. Untuk mempelajari struktur tulang atau sel tulang, Kakak perhatikan contoh tulang lengan ya, untuk mewakili tulang keras yang dipotong melintang. Bagian terluar dari tulang adalah selaput pelindung yang disebut dengan periosteum. Sudah ketemu, Kak? Kemudian, selaput ini, periosteum ini mengandung pembuluh darah yang berfungsi memberi makanan pada sel-sel tulang. Selain itu, periosteum juga berfungsi untuk memperbaiki tulang jika terjadi keretakan pada tulang. Nah, silakan Kakak lihat, pada penampang melintang tulang ini terlihat adanya rongga-rongga. Terlihat adanya lingkaran-lingkaran konsentris yang mengelilingi suatu saluran yang disebut dengan saluran Haffers. Ada ya, Kak? Pada saluran tersebut terdapat pembuluh-pembuluh darah yang berfungsi memberi makanan pada tulang. Selain pembuluh darah, terdapat pula pembuluh saraf dan pembuluh getah bening. Nah, lingkaran-lingkaran konsentris ini terdiri atas sel-sel tulang dengan sumsum tulang di bagian tengahnya. Selanjutnya, untuk tulang rawan lebih banyak mengandung kolagen dibandingkan dengan zat kapur. Inilah yang membuat tulang rawan sifatnya lentur. Baik Kakak, akhirnya selesai materi pada pertemuan kedua tentang jaringan dan organ-organ penyusun sistem gerak. Terima kasih pada kakak-kakak yang telah menyimak pemaparan dari Ustazah. Nah, apakah ada pertanyaan? Silakan kakak bertanya di forum Google Classroom atau di grup WhatsApp IPA kelas 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.